Udara kemerdekaan ini telah lama kita rasakan. Namun, tahukah kalian, gagasan kemerdekaan dan ide membentuk negara Indonesia nyatanya dicetus oleh sosok pahlawan terlupakan. Namanya jarang terdengar, namun ide dan gagasannya termasuk yang melampaui zaman. Ya, dia Bapak Republik Indonesia, yaitu Tan Malaka. Malaka kecil terbilang anak yang cenderung nakal. Contoh, ia sering sekali berenang di sungai-sungai, memanjat pohon-pohon tinggi untuk mencuri buah milik tetangganya. Hingga sang ibu sering sekali mencubiti pipi Malaka kecil keras-keras. Namun di balik kenakalan itu semua, Malaka kecil sangat berprestasi di sekolah. Dia bisa dibilang memiliki IQ yang lebih tinggi dibandingkan teman sebayanya. Ia sering sekali membuat guru-gurunya kagum akan kepintarannya. Namun sayang, kemiskinan keluarganya terancam membuat kepintaran Malaka kecil jadi sia-sia. Lalu ada suatu keajaiban. Seluruh warga kampung yang kagum akan kepintaran Tan Malaka berbondong-bondong untuk membiayai Malaka kecil untuk bersekolah, hingga ia dapat bersekolah di negeri yang jauh di sana. Ya, Eropa. Pada dinginnya Eropa, Tan Malaka meringkuk kedinginan. Dalam kamar yang sempit, satu-satunya cahaya yang ia dapat dari buku para kaum intelektual Eropa. Membaca buku-buku tersebut membuatnya membuka mata banyak sekali ketidakadilan yang terjadi di dunia ini. Dan pikiran Malaka kala itu melayang ke negerinya yang dimana masih juga berlangsungnya aksi penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Bagi Tan Malaka, buku adalah peluru dan kata-kata adalah senjata. Lalu kemudian, ia memutuskan kembali ke Indonesia membawa seluruh ilmu yang telah ia dapatkan semasa-masa pendidikannya sebagai bahan bakar untuk Indonesia tercinta. Selepas ia sampai, belum sempat melakukan perlawanan yang berarti, ia sudah dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial Belanda yang menganggap bahwa Tan Malaka adalah salah satu pemberontak yang harus dimusnahkan. Ia tak punya pilihan, hampir seluruh hidupnya habis dalam pelarian. Dan itulah awal dari kemalangan Tan Malaka. Dan itu baru saja dimulai. Ia bersembunyi dalam 23 nama samaran, menjelajah 11 negara, menguasai 8 bahasa asing sampai bekerja menjadi tukang ketik hanya untuk keberlangsungan hidupnya. Namun, di balik itu semua, karya yang pemikiran terbesarnya pun lahir dalam bentuk buku yang berjudul Narder Republik Indonesia. Jika Gajah Mada dulu ingin sekali menyatukan Nusantara, maka buku itu ibarat bagaikan menjadi panduannya dalam menyatukan Indonesia. Buku ini dibaca oleh para pejuang lainnya dan menjadikan itu sebagai bensin perjuangan. Buku Narder Republik ditulis Tan Malaka pada tahun 1925, jauh sebelum juniornya yaitu Muhammad Hatta yang menulis Indonesia Vrij yang ditulis pada pengadilan di Den Haag, Belanda pada tahun 1928, dan juga Bung Karno yang menulis buku berjudul Menuju Indonesia Merdeka tahun 1933. Buku Tan Malaka yang ditulis dalam pelariannya tersebut terbukti sangat berpengaruh pada tokoh-tokoh kemerdekaan lainnya. Tokoh pemuda radikal yaitu Sayyid Imam mengenang bagaimana Bung Karno dan Insinyur Anwari membawa buku Tan Malaka tersebut. Namun, buku tersebut bagaikan petaka bagi Belanda. Dan Belanda sangat melarang adanya buku tersebut. Salah satu tudingan yang memberatkan Soekarno pada saat ia tertangkap di Bandung pada tahun 1931 ialah karena ia membawa buku karangan Tan Malaka tersebut. Bahkan dalam pembelaannya pada sidang tersebut yang berjudul Indonesia Menggugat, banyak kutipan kata yang diambil dari buku Tan Malaka itu. Tak hanya Soekarno, W.R. Supratman dan Muhammad Yamin pun sangat mengagumi buku Tan Malaka tersebut. Muhammad Yamin pada akhirnya menjadi pengikut Tan Malaka, sedangkan W.R. Supratman yang telah membaca habis buku itu memasukkan kalimat Indonesia Tanah Sumpah Darahku dalam lirik Indonesia Raya setelah terilhami dari buku-buku Tan Malaka tersebut.
Pada saat itu, Tan Malaka bagaikan legenda hidup dari buku Tempo yang berjudul Tan Malaka Pahlawan yang Terlupakan. Suatu hari, Soekarno mengetahui bahwa Tan Malaka sedang berada di Jakarta. Lalu Soekarno memerintahkan Sayuti Malik untuk mencari pejuang senior tersebut. Pada 19 September 1945, akhirnya Soekarno bertemu dengan Tan Malaka. Satu hari setelah Idul Fitri, Tan Malaka mendominasi percakapan dan Bung Karno hanya terdiam mendengarkan. Tan Malaka jauh lebih berpengalaman dibandingkan Soekarno, kata Sayuti Malik, yang menyaksikan pembicaraan mereka. Ada pertanyaan Tan Malaka yang mengusik Soekarno. Belanda yang menumpang sekutu tak lama lagi akan datang, dan Jakarta akan menjadi medan tempur. Itu pentingnya memindahkan ibu kota ke pedalaman, kata Tan Malaka. Khawatir akan perkataan tersebut, Soekarno hanya terdiam dan berkata pada Tan Malaka bahwa jika suatu saat terjadi sesuatu kepada kami, maka Bunglah yang harus melanjutkannya. Tan Malaka hanya terdiam dan tak menggubris pernyataan Soekarno tersebut. Lalu ia berkata, saya sudah cukup senang bertemu Presiden Republik Indonesia yang telah lama saya rindukan. Dalam rapat kabinet tahun 1945, Soekarno di depan para menterinya menyampaikan bahwa jika terjadi sesuatu terhadapnya dan Hatta, dia akan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada orang yang jago dalam revolusi. Yang dimaksud adalah Tan Malaka. Kemudian usulannya pun ia sampaikan kepada Muhammad Hatta. Namun Hatta menolak. Menurutnya, tongkat estafet harusnya diteruskan kepada pemimpin dari 4 perwakilan. Lalu Bung Hatta memasukkan 4 nama tambahan, yakni Syahrir, Iswakusuma Sumantri, dan Wongso Negoro. Hatta menolak jika kepemimpinan dipimpin oleh Tan Malaka sendirian dan mengusulkan Tan Malaka melakukan perjalanan keliling Jawa. Selain memperkenalkan diri kepada rakyat pada saat itu, mengukur seberapa besar pengaruh Tan Malaka, dan Tan Malaka akhirnya berkeliling Jawa. Ia membawa teks wasiat tersebut dan salinan teks asli proklamasi yang diketik Sayuti Malik. Namun, selang 6 bulan dari itu, Tan Malaka malah ditangkap oleh Syahrir di bawah pemimpinannya. Ia ditangkap di Madiun bersama Muhammad Yamin pada tahun 1946. Mereka dituding makar. Padahal Tan Malaka dan Muhammad Yamin adalah orang yang paling keras menolak kepemimpinan perundingan Syahrir, Hatta, dan Soekarno terhadap Belanda. Mereka lebih menyarankan dengan perlawanan frontal kepada Belanda dan sekutu. Belakangan diketahui bahwa penangkapan Tan Malaka adalah pesan sekutu untuk menjaga perundingan dari dirusaknya oleh Tan Malaka dan anak buahnya. Panglima Tinggi Jenderal Sudirman pun setuju dengan pemikiran Tan Malaka. Dibandingkan harus berunding dan memakan waktu, Ada Malik bahkan menyebut selain Hatta dan Soekarno bahwa Tan Malaka dan Sudirman adalah dui tunggal yang lain yang lebih memiliki paham keras dan terkesan frontal. Tan Malaka kemudian dibebaskan pada 1948. 2 bulan setelah Tan Malaka dibebaskan, agresi Belanda nyata dapat menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap presiden dan wakil presiden. Pernyataan Tan Malaka kembali terbukti bahwa tak ada gunanya bernegosiasi dengan Belanda. Tuan rumah tak akan bernegosiasi dengan maling yang ada di rumahnya dan terbukti berkhianat. Andai saja usulan Soekarno tak ditolak oleh Hatta, seharusnya setelah Soekarno dan Hatta ditangkap, tongkat kepemimpinan jatuh ke tangan Tan Malaka. Memang perbedaan pendapat antara Hatta dan Syahrir yang berbeda pandangan dengan Tan Malaka selalu terpampang jelas meskipun ketiganya lahir di tanah Sumatera dan dari satu suku yaitu Minangkabau. Itulah alasan Hatta tak mau menyerahkan kepemimpinan ke Tan Malaka. Dalam beberapa wawancara, Hatta membongkar kenapa ia begitu membenci Tan Malaka.
yakni ia selalu menganggap kami sebagai anak ingusan, kata Hatta. Ia juga sering berselisih tegang dengan Sultan Syahrir karena ideologi Syahrir yang terkenal lebih senang bernegosiasi dengan Belanda, dan itu amat sangat dibenci oleh Tan Malaka. Menjadi presiden menggantikan Soekarno. Dia menitipkan kalimat yang menjadi dilema Bung Kecil sekaligus menjadi awalan perjalanan Bung Kecil dan menentukan kemana ia harus berpihak. Polematik pertikaian di detik-detik sebelum terjadinya kemerdekaan. Tulang punggung Tan Malaka terlalu keras untuk membungkuk kepada siapapun, termasuk cara Soekarno-Hatta yang ingin bernegosiasi dengan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia. Hingga pada saat proklamasi dibacakan dan Indonesia merdeka secara raga, Tan Malaka tak berkesempatan untuk ikut di dalamnya. Setelah proklamasi, namanya kian meredup di bawah bayang Soekarno dan Hatta. Sibuknya Soekarno-Hatta bernegosiasi dengan Belanda, namun berbeda dengan Tan Malaka yang keras bahwa cara terbaik mengusir penjajah adalah melawan. Suatu Soekarno dan Hatta melakukan kunjungan ke Baya. Tan Malaka memotong pidato berapi-api Soekarno tentang rencananya meminta kemerdekaan yang sedari dulu Jepang janjikan. Menurutnya, Soekarno dan Hatta terlalu lembek dengan masih berharap dan bergantung kepada kekuasaan asing yang sebentar lagi akan kalah dalam perang. Menurutnya, Indonesia harus merdeka dengan sendirinya tanpa campur tangan asing. Pada tanggal 19 September 1945, setelah sebulan lebih pasca dibacakannya dekret kemerdekaan, Tan Malaka mengumpulkan para pemuda di rapat raksasa di lapangan Ikada. Namun lagi-lagi pada rapat itu ia kecewa pada Soekarno dengan masih mau kembali bersekutu dan Tan Malaka melawan habis para sekutu itu. Pada 1 Januari 1946, Tan Malaka menggalang Kongres Persatuan Perjuangan untuk mengambil alih paksa kekuatan dari tangan sekutu di pertemuan itu. Untuk pertama kalinya ia bertemu dengan Jenderal Sudirman. Hubungan keduanya terjadi sangat dekat karena keduanya sangat menentang cara yang dipilih Soekarno-Hatta yang dianggap ingin menggulingkan kekuasaan yang sah pada tanggal 17. Namun, jalan oposisi yang dipilihnya berujung pada penangkapan dirinya karena dianggap ingin menggulingkan kekuasaan yang sah pada 17 Maret 1946 di Madiun. Dari situ ia dan Soekardi ditangkap oleh berpindah-pindah penjara di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Mendengar hal tersebut, Jenderal Sudirman geram dan tak tinggal diam, memerintahkan Jenderal Mayor Jenderal Divisi 3 Sudarsono untuk menyerbu penjara Wirogunan yang membuat Soekarno marah. Kemudian Soekarno memerintahkan Letkol Soeharto untuk menangkap Jenderal Mayor Sudarsono dan memisahkannya dengan Jenderal Sudirman. Kemudian Soekarno berhasil membujuk Jenderal Besar Sudirman untuk meninggalkannya. 1948, Soekarni dan Tan Malaka dipindahkan ke Magelang. Lalu ia menulis sebuah buku dengan judul unik yaitu Penjara ke Penjara, sampai akhirnya mereka dibebaskan. Kemudian Tan Malaka dan Soekarni mendirikan Partai Murba, dan itu cikal bakal dari sebuah ironi dalam sejarah. Dalam hidup Tan Malaka dikarenakan ia ditembak oleh tentara Republik Indonesia yang sedari dulu ia cita-citakan dan ia impikan. Ia ditangkap dan dieksekusi di Kediri. Mengapa demikian? Karena ia dianggap sebagai ancaman nasional karena ia dianggap menentang pemerintahan Soekarno-Hatta. Bahkan ironisnya, di sepanjang hidupnya Tan Malaka hidup melajang tak pernah menikah di sepanjang hidupnya.